warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman minasang, o genki desu ka? Kembali lagi ke channel kita Saryuk Japan. Oke, kali ini saya mau sharing tentang tas sekolah anak Jepang atau yang biasa disebut bahasa Jepangnya randoseru. Bentuknya seperti apa? Seperti ini ya. Nah, ini randoseru ya. Ini namanya randoseru atau tas sekolah anak SD Jepang. Dan ini wajib ya, kalau SD Jepang, anak SD-nya biasanya pakainya randoseru. Ya, seperti ini tasnya. Nih, ya. Jadi memang khusus ya. Ini lumayan, tasnya aja juga udah lumayan berat ya. Nah, saya nanti akan bahas tentang dalamnya. Kita bahas dulu tentang harga dari tas randoseru ini. Tas Jepang ini, randoseru ini dipakai untuk anak-anak kelas SD biasanya. Kalau kelas 1 sampai kelas 6 itu nggak ganti ya, awet. Itu yang sering saya dengar dari teman-teman Jepang saya. Ya kenapa? Karena bahannya memang tebal dan kuat banget. Yang made in Jepang ya, karena ada juga yang made in CN ya, China, ada juga. Dan harganya juga berbeda ya, seperti itu ya. Dan ini kisaran harganya kalau di toko-toko di Jepang itu kemarin saya survei datang lihat itu sekitar ada yang 6 juta, ada yang 7 juta, bahkan ada yang 10 juta juga ya, tergantung dari modelnya ya, model dari tas randoserunya teman-teman ya. Harganya memang tergolong mahal ya teman-teman, randoseru sendiri itu. Dan nggak sedikit juga yang banyak anak Indonesia yang beli terus dibawa pulang untuk anaknya di Indonesia. Ada juga yang seperti itu ya. Harganya memang lumayan, tapi menurut saya sesuai dengan kualitas dari bahannya sendiri. Nah, kemarin saya kan anak saya 3 itu SD semua. Jadi kalau anggap aja satu ini harganya sampai 4 atau 5 juta, kalau 3 ya udah lumayan kan, 15 juta ya gitu. Ini jadi kemarin saya sebelum beli baru, saya cari dulu nih, kan ada juga di toko second untuk tas randoseru ini, tapi tidak semua toko second memang ada. Jadi kita harus rajin cari-cari ya yang toko second juga. Dan kalaupun ada, biasanya juga kualitasnya kita lihat ada yang sudah mulai rusak. Jadi kita harus pintar-pintar milih. Dan rezekinya kemarin saya dapat tas ini secara gratis, tiga-tiganya. Rezeki banget ya, alhamdulillah. Dapatnya saya waktu itu karena di medsos ya, di media sosial ada kayak relawan gitu ya. Ya, jadi relawan orang Jepang yang bagi-bagikan tas randoseru yang sudah tidak dipakai lagi karena anaknya sudah masuk SMP. Dan jumlahnya nggak banyak ya, sekitar 50 atau 30 tas. Dan saya hubungin orang tersebut di media sosial itu, dan alhamdulillah responnya baik. Dan kalau berminat silahkan datang ke rumah beliau. Jadi saya datang ke sana dan ngobrol. Dan waktu saya minta 3, dia kaget. Karena umumnya mintanya 1 ya rata-rata orangnya. Dan saya minta 3 kaget. Karena dipikir mau dijual lagi atau mau bawa pulang ke Indonesia gitu. Awalnya dia kok banyak banget, bener nggak anakmu 3? Dia minta seperti itu. Jadi dia minta bukti seperti kakak ya. Jadi saya kasih kakak dan foto anak-anak saya dan baru boleh dikasih. Bukannya mereka tuh gimana-gimana, cuman dia bilang saya kasih tas ini memang pengen bener-bener digunakan untuk anak sekolah. Kita namanya juga relawan ya, jadi bener-bener dipakai di Jepang dan digunakan untuk sekolah di sini gitu. Pesan dari beliau, bener-bener orang baik lah ya. Jadi bener-bener bukannya gimana-gimana, karena banyak kasus katanya yang minta banyak cuma ternyata dijual lagi gitu kan. Tuh mereka nggak mau. Jadi benar-benar lebih teliti ya, karena tahu sendiri harga pasarannya lumayan mahal. Jadi saya dapat kemarin tuh 3 biji dari orang Jepang ini benar-benar gratis dan benar-benar masih sangat bagus banget.
90% masih bagus ya, seperti baru ya, seperti ini. Pastinya 1, 2 ini untuk anak saya yang bocil, dan dapat lagi untuk kakaknya yang ini ya. Jadi saya support 3 tas ini benar-benar 0 rupiah. Yang penting kita berani datang, berani ngomong, dan ya sama nyambung silaturahmi aja, jadi teman juga ya, seperti itu. Jadi sebenarnya di Jepang ini banyak ya peluang apa namanya ya, kayak yang tidak harus mengeluarkan uang kalau kita memang benar-benar mau cari ya, seperti itu. Dan ini itu tuh sekelumit gimana saya cara dapetin tas Randoseru tersebut. Dan setelah selang beberapa hari saya iseng juga tuh waktu nyari perabot rumah, saya ke tempat second juga, ada yang secondan tapi harganya masih sekitar 1 juta atau 800 ribuan, tapi juga sudah banyak kizu-kizu ya, karena udah dipakai ya, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mau cari tas Randoseru, kalau untuk anak sekolah di Jepang, kalau nyari baru ya boleh. Kalau mau nyari second, tempat second harus rajin-rajin, karena nggak semua tempat second ada. Silakan keliling-keliling, atau di medsos cari aja Volantia Katsudo ya, atau namanya relawan, seperti itu. Biasanya mereka ada untuk event-event tertentu ya. Biasanya kalau mau masuk sekolah ya, nyugaku gitu, biasanya ada. Silakan aktif ya, seperti itu. Ini untuk tas Randoseru-nya. Dan untuk dalemannya sendiri saya akan sepilkan satu untuk anak saya yang kelas 3 ya. Ini mereka bukaannya tuh dari sini ya guys ya, tas Randoseru tuh bagus banget ya. Ini dia putar begini, benar-benar tebal dan luar biasa bagus banget. Menurut saya memang sesuai dengan harganya. Ini lebar seperti ini untuk buku-bukunya dia ya. Ini benar-benar kuat ya, kuat banget, jobu banget, benar-benar mantap ya. Dan ini ada tas untuk naruh seperti peralatan yang lain. Ini ada lagi buat kotak pinsel dan lain sebagainya juga ya. Dan di sini ada jadwal untuk pelajaran, biasanya ditaruh di sini. Dalemannya tas Randoseru seperti ini ya. Ya, ini lumayan berat ya guys, kalau pas berangkat sekolah tuh lumayan. Saya orang dewasa aja kalau ngangkat ini juga sama buku-bukunya lumayan ya. Ini paling 2 kiloan, 3 kilo ada ini ya. 2 kilo 3 kilo ada ini buat anak-anak kecil bawa ya. Tapi karena di SD Jepang ini kelas 2 ke atas itu sudah memakai gigatang belajarnya, atau pakai laptop ya, seperti ini. Jadi di sekolah tuh kelas 2 sampai kelas 6 itu sudah belajarnya dengan laptop dari sekolahan ya, dipinjamin secara gratis ya. Nanti belajarnya, jadi karena ada gigatang ini, jadi buku LKS-nya nggak selalu dibawa semua ditinggal di sekolahan. Jadi kebantu, nggak terlalu berat karena ada gigatang. Karena kalau untuk kelas 1 belum dibagi ya, seperti anak saya yang kelas 1 ini. Nah, ini ada bungkus kuningnya apa? Biasanya yang sering pakai bungkus kuning ini anak kelas 1 ya, karena masih baru ya, seperti itu ya. Kotsu Anzeng ini gitu untuk apa namanya? Biar jelas gitu ya. Buat ini anti hujan juga, biar nggak basah juga ya. Pelindung juga ya, gunanya juga seperti itu. Ini warnanya pink buat si anak saya. Nah, ini untuk tas Randoseru ya teman-teman. Jadi tas Randoseru sendiri tuh kalau Jepang untuk SD setahu saya rata-rata menggunakan ini semua ya, seperti itu. Tapi kalau untuk yang sekolah swasta saya belum tahu, karena setahu saya kan di Jepang ini juga sekolahnya ada 2 tipe, yang kayak di Indonesia, swasta dan negeri. Yang ini di negeri. Kalau swasta biasanya mungkin ada peraturan tersendiri ya, karena untuk di swasta juga baju sekolahnya tuh ditentuin dari sekolahan. Tapi kalau untuk negeri, baju sekolah hadiahnya lebih bebas ya, seperti itu. Oke teman-teman, mudah-mudahan informasinya bermanfaat tentang tas Randoseru-nya. Dan untuk anaknya yang mau datang ke Jepang,
saran saya sebelum anaknya datang silahkan cari-cari dulu. Nanti pas begitu anaknya datang, kalian nggak keluar budget terlalu banyak untuk beli tasnya. Masih ada kesempatan, silahkan cari di bulan Tio Katsudo ataupun di toko second, nggak apa-apa ya, untuk nyicil-nyicil dulu ya. Seperti itu. Oke, terima kasih, mudah-mudahan informasinya bermanfaat, dan jangan lupa kalau memang benar-benar bermanfaat silahkan di follow akun Saryuk Japannya, dan kalau ada pertanyaan boleh komen ya, nanti kita sharing-sharing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.